Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat, walaupun belajar di rumah. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berjalan dengan lancar dan kita tetap semangat. Oke, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di Google Classroom. Baik, kita lanjutkan materi cerita fantasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang struktur dan ciri kebahasaan cerita fantasi. Tapi sebelum itu, adakah yang masih ingat unsur cerita fantasi ada berapa? Pekan lalu sudah kita bahas. Adakah yang masih ingat? Baik. Kita kembali mengingat unsur cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. 2, tokoh dan penokohan. Ketiga adalah alur atau plot. Yang keempat adalah latar. Yang kelima adalah sudut pandang. Ya. Jadi ini ya unsur cerita fantasi, jangan sampai lupa. Baik, karena kita akan ke materi selanjutnya, maka apa yang tadi kita akan bahas? Struktur dan ciri kebahasaan dari cerita fantasi. Oke, kita mulai dari membahas struktur teks cerita fantasi. Ada apa aja strukturnya nih? Ya, kalau berkaitan dengan struktur, kita akan kembali mengingat pada alur atau plot. Ya, nah ini nanti berkaitan dengan Arab. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah orientasi. Nah, ini adalah ya struktur paling pertama. Nah, pada bagian ini penulis mengenalkan tokoh, watak tokoh, latar dan konflik yang akan terjadi pada cerita gitu. Ya, jadi dikenalkan nih siapa tokohnya gitu. Terus tokohnya seperti apa, terus latarnya di mana, kapan, dan seperti apa. Terus kemungkinan ada masalah-masalah mulai muncul gitu ya. Nah, pada bagian ini, pada bagian orientasi, kita sebagai pembaca nantinya sudah bisa menemukan jawaban siapa, di mana, dan kapan suatu cerita itu terjadi. Nah, di bagian ini juga penulis dapat mengembangkan deskripsi tokoh, latar, dan konflik cerita. Jadi nanti dijelaskan tuh ada yang secara ringkas, ada yang secara tersirat, ada yang secara tersurat gitu ya. Jadi struktur yang pertama adalah orientasi. Oke. Yang kedua adalah komplikasi. Kalau mendengar kata komplikasi kayak penyakit gitu ya. Betul gitu. Karena apa? Di dalam bagian ini penulis menghadirkan konflik atau masalah-masalah yang menjadi inti cerita. Nah, masalah tersebut dikembangkan menjadi rangkaian cerita dengan alur yang menarik. Nah, jadi nanti di komplikasi ini muncul tuh masalah-masalah demi masalah. Masalah pertama, masalah kedua, masalah ketiga, sampai akhirnya nanti menjadi puncak konflik atau klimaks gitu ya. Nah, pada bagian ini penulis mengembangkan inti cerita dengan mengacu pada hubungan sebab akibat sehingga mencapai puncak cerita atau klimaksnya. Nah, jadi nanti nih kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena sebelumnya ada kejadian. Nah, misalnya gini, ketika di kelas kalian ada yang ngisengin. Pertama biasa-biasa aja. Terus yang kedua semakin sering ngisengin, udah gitu sambil ngata-ngatain. Nah, terus berlanjut seperti itu. Nah, lama-lama gitu ya. Kejadian-kejadian itu akhirnya akan membuat kita mencapai pada klimaks atau puncak konflik, kesal gitu. Nah, akhirnya kita bisa marah sama si yang ngisengin itu. Nah, kayak gitu. Jadi di komplikasi ini kejadian-kejadian yang akhirnya menjadi puncak dari cerita atau klimaksnya. Oke, yang ketiga adalah struktur cerita fantasi, resolusi.
Nah, ini merupakan bagian akhir dari teks cerita fantasi. Jadi, ini nanti endingnya itu disebutnya resolusi. Kenapa? Karena di sini penulis menghadirkan penyelesaian masalah atas konflik-konflik yang ada sebagai penutup cerita. Jadi, ketika sudah pada puncak konfliknya gitu ya, terus masalah-masalahnya banyak di dalam komplikasi, nah diselesaikan di dalam resolusi gitu. Nah, ini nanti ending ceritanya kemana nih gitu ya, bisa happy ending, bisa sad ending gitu. Mau akhirnya bahagiakah, mau akhirnya sedihkah, nah ini nanti di resolusi penentuannya. Nah, kalau mudahnya orientasi ini adalah tahap pengenalan. Nah, komplikasi adalah tahapan konflik ya. Dan resolusi adalah tahapan penyelesaian. Tuh, ya. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini adalah orientasi. Di sini kita lihat minggu pagi yang cerah. Nah, ini sudah menjelaskan tentang apa? Tentang latar waktu. Terus Ardi, Handi, dan Dani berada di Candi Triwulan. Nah, sudah disebutkan lagi nih, ya tokohnya, pengenalan tokohnya. Terus pengenalan apa lagi? Di Candi Triwulan. Ya, pengenalan latar tempat. Nah, di sini juga ada, mereka merupakan siswa pilihan dari sebuah SMP yang sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Nah, di sini ya, jelas sekali dikembangkan banget nih deskripsi dari tokoh-tokohnya, mereka siapa dan sedang apa, kayak gitu ya. Ini di bagian orientasi, jadi pengenalan, mengenalkan latar, mengenalkan tokoh dan yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah di bagian komplikasi. Nah, di sini bisa kita lihat gitu ya, mulai timbul masalah hingga masalah memuncak. Awal-awal gitu ya, dia mendengar suara teriakan, terus dan yang lain-lainnya gitu, sampai akhirnya nanti ini ada puncak masalahnya di sini. Gitu ya, puncak konfliknya. Oke, selanjutnya yang terakhir contohnya adalah resolusi. Nah, ini adalah penyelesaian ya. Terlihat sekali gitu ya. Jadi nanti dari masalah-masalah yang ada di komplikasi, di resolusi diselesaikan. Ya, bisa dilihat. Nah, setelah struktur, kita akan belajar apa tadi? Ya, ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan teks cerita fantasi. Ada berapa sih Bu? Biasanya kalau ciri-ciri lebih dari satu. Betul. Ya, kita akan bahas satu-satu. Nah, ternyata ada 6. Ada apa saja? Nah, ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang pertama, penggunaan kata ganti dan nama orang. Yang kedua, penggunaan kata yang mencera panca indera. Yang ketiga, penggunaan diksi dengan makna kias dan makna khusus. Yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima adalah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam adalah penggunaan dialog atau kalimat langsung. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah penggunaan kata ganti dan nama orang. Nah, penggunaan kata ganti dan nama orang ini sebagai sudut pandang penceritaan. Nah, pekan lalu kita sudah bahas sudut pandang itu ada 2, yaitu sudut orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Nah, kata ganti ini adalah nih, aku, dia, mereka. Sedangkan nama orang ini yang Erza, Doni, gitu ya. Nah, sekarang kalian harus bisa menentukan manakah yang termasuk kata ganti sudut pandang orang pertama. Oke, kalau ada yang tahu silakan komen. Nah, sedangkan manakah yang termasuk kata ganti sudut pandang orang ketiga? Ayo, ada yang tahu? Nah, ini mengingat kembali materi kita sebelumnya. Oke, selanjutnya kita kasih contoh. Nah, ini di dalam teks. Ya, teks ini kita terlihat ada penyebutan nama orang. Ya, jadi penggunaan nama orang dan penggunaan kata ganti, yaitu mereka. Ya, terlihat seperti ini contohnya. Oke, kita ke
Ciri kebahasaan yang kedua yaitu adalah penggunaan kata yang mencerap panca indera. Kalau kita ingat materi tentang teks deskripsi, nah ini juga sama ya. Jadi ada kata-kata atau kalimat yang bisa mencerap panca indera kita, gitu ya. Oke, ini ada contoh-contoh nih. Kenapa kita ada kata yang bisa mencerap panca indera? Karena untuk mendeskripsikan latar. Nah, sedangkan latar itu ada 3, ada tempat, waktu, dan suasana. Baik, kita lihat satu-satu. Ini, yang pertama, 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, berarti ini termasuk ke dalam apa? Indera penglihatan. Nah, ini apa nih yang akan dideskripsikan? Yaitu ya, latar tempat. Betul banget. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kedua. Nah, ini. Megah ini terasa sunyi dan penuh kesedihan. Kebayang apa nih? Ya, apa yang mencerap panca indera kita? Oke, dan ini adalah untuk mendeskripsikan latar suasana. Contoh yang ketiga adalah tengah malam tak ada bintang di langit itu. Nah, berarti kebayang dong apa deskripsi latarnya? Ya, deskripsi latar waktu, tengah malam. Kelihatan banget ya, kalau itu sedang menjelaskan waktu. Ini ketahuan banget gitu, kita mencerap panca indera kita. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah penggunaan diksi dengan makna kias dan makna khusus. Kita bahas satu-satu. Nah, makna khusus adalah makna kata atau istilah yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu aja. Jadi, makna khusus ini cuma bisa dipakai pada bidang tertentu, tidak bisa dipakai pada bidang yang lainnya. Oke, selanjutnya makna kias adalah makna yang memiliki arti yang tidak sebenarnya. Ya, jadi maknanya itu bukan makna sebenarnya, ada makna lainnya, di mana seseorang harus menerka maksud dari kata tersebut. Nah, betul ya. Nah, kalau misalkan Ibu sebut kata merah, apa yang kalian pikirkan? Pasti ada yang memikirkan hati, ada yang memikirkan bendera, ada yang memikirkan warna, ada yang memikirkan apa lagi? Baju gitu ya. Nah, biasanya gitu, merah itu kan sebuah warna gitu ya. Nah, itu adalah makna sebenarnya gitu ya. Merah adalah salah satu jenis warna. Gitu. Tapi ketika tadi ada yang menyebutkan hati, ada yang menyebutkan bendera, ada yang menyebutkan baju, nah itu bisa menjadi makna kias gitu ya, bukan makna sebenarnya. Oke, kita ambil contoh nih, penggalan kalimat ini. Alien itu berhidung mancung. Nah, kalau mancung, berarti ini termasuk ke dalam makna khusus, gitu ya. Karena apa? Karena ya yang mancung cuma hidung doang, nggak ada lagi yang mancung ya. Jadi maknanya khusus. Nah, sedangkan menjulang di sini, menjulang tinggi, gitu ya. Jadi dia adalah makna kias gitu. Hidung mana ada yang menjulang gitu kan? Nah, selanjutnya adalah kata mengendus. Ini adalah makna khusus. Nah, ini hanya digunakan pada hidung gitu ya. Nggak ada tuh namanya tangan mengendus gitu ya. Ini adalah makna khusus. Gitu. Nah, ini juga bisa menjadi makna kias. Karena apa? Karena biasanya mengendus itu harusnya bisa dilakukan untuk mencium bau-bau, tapi ini bisa jadi mengendus masalah, mengendus yang lainnya gitu ya. Padahal makna sebenarnya adalah kalau mengendus itu kita mencium bau-bau gitu kan. Oke, paham ya sampai sini? Oke, selanjutnya yang keempat yaitu kata sambung penanda urutan waktu. Nah, penggunaan kata sambung urutan waktu ini untuk menandakan datangnya tokoh lain atau perubahan latar, baik latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Jadi nanti
ketika penggunaan kata sambung itu akan nanti beda lagi nih ceritanya, jalan ceritanya kemana gitu. Ntar ada tambahan lagi jalan ceritanya kemana gitu. Nah, ini contoh kata sambung, ada setelah itu, kemudian, sementara itu, bersamaan dengan itu, saat itu, akhirnya, tiba-tiba, ketika, sebelum, dan yang lain-lainnya. Nah, kita lihat contoh kalimatnya. Nah, setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, terlihat ya, di sini ada kata setelah. Ini adalah yang menandakan urutan waktu. Nah, kita lihat contoh kalimat kedua, 2 tahun kemudian. Nah, itu akan apa? Perubahan waktu. Ya, perubahan waktunya. Jadi 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian akan seperti apa gitu. Karta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Nah, yang terakhir adalah kalimatnya, akhirnya Karta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Nah, yang termasuk ke dalam kata hubungnya apa? Akhirnya. Gitu ya. Jadi nanti ini biasanya kalau ada penggunaan kata akhirnya ini ada di resolusi. Gitu ya. Baik, kita ke ciri selanjutnya yaitu penggunaan kata ungkapan atau keterkejutan. Ya, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini memiliki fungsi untuk menggerakkan cerita. Jadi, supaya lebih seru nih. Nah, ini biasanya digunakan saat memulai masalah. Baik, kita lihat contoh kalimatnya. Nah, tiba-tiba, nah kan terkejut ya. Terkejut. Nah, tanpa diduga. Wah, terkejut pasti. Nah, di tengah kebahagiaannya, datanglah musibah itu. Ya, jadi hal-hal yang membuat muncul masalah gitu ya, dan juga membuat keterkejutan gitu. Baik, kita selanjutnya ke ciri terakhir, yaitu penggunaan dialog atau kalimat langsung. Nah, kalau kalian perhatikan kemarin-kemarin gitu, di dalam teksnya pasti ada orang ngomong, ya. Nah, ini disebut dengan dialog atau kalimat langsung. Nah, apa sih kalimat langsung? Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. Misal, ibu berbicara langsung kepada kalian. Nah, itu adalah kalimat langsung. Tapi beda dengan halnya, misalnya ibu berbicara kepada si A. Nah, nanti si A menyampaikan kepada si B apa yang ibu sampaikan. Nah, itu bukan kalimat langsung. Gitu ya. Nah, kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Nah, ini nih, kelihatan nih. Nanti tanda petik 2, kalimatnya apa, terus tanda petik lagi. Nah, ini kelihatan, berarti itu adalah kalimat langsung. Nah, menggunakan tanda petik. Nah, intonasi tinggi untuk tanda tanya, nah, datar untuk kalimat berita, dan tanda seru untuk tanda seru yang dilakukan dengan intonasi perintah. Jadi nanti kalau misalkan ada tanda tanya, berarti itu adalah untuk kalimat tanya. Nah, dan untuk tanda titik biasanya gitu diakhiri dengan tanda titik atau tidak diakhiri, biasanya itu adalah untuk kalimat berita. Nah, sedangkan tanda seru yang dilakukan itu adalah untuk kalimat perintah. Nah, kita lihat contohnya. Oke, kita lihat yang pertama. Saya berusaha bekerja keras dan tidak mencontek waktu ujian. Saya mendengarkan teman yang berbeda pendapat dan meresponnya dengan santun. Nah, ini termasuk ke dalam apa? Kalimat langsung yang? Ya, kalimat berita. Ya, tidak ada tanda baca selain tanda seru dan tanda tanya. Oke, kita contoh yang kedua. Kalian bertiga saya panggil untuk menemui leluhurmu. Nah, kalau kayak gini biasanya adalah ya kalimat perintah, jelas. Pokoknya ciri-ciri kalimat perintah adalah menggunakan tanda seru. Nah, yang terakhir sudah terlihat. Kita menggunakan di sini kalimatnya menggunakan tanda tanya. Berarti ini adalah kalimat tanya. Ya, ciri-cirinya.
gitu ya. Bisa dilihat ciri-cirinya, ini ada penggunaan tanda petik. Ya. Jelas sekali. Nah, ini kalimat berita, kalimat perintah, dan kalimat tanya. Baik, Ibu sudah menjelaskan dan kita sudah belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Terima kasih. Adakah yang ingin ditanyakan? Jika ada, silakan hubungi Ibu di nomor WhatsApp dan di Instagram, atau bisa kalian komen di YouTube Ibu. Ya. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan. Jangan lupa, ilmu itu bisa diikat dengan cara mencatat. Jadi, maka biasakan untuk mencatat. Ya, untuk mencatat, silakan dicatat baik-baik informasi apa saja, pembelajaran apa saja yang hari ini sudah Ibu sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.